Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu Erlangga. Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tak lagi bisa ditebak. Ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak ambil yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Sama? Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Nah, ini menunjukkan manuver-manuver yang luar biasa dari Pak Surya Paloh. Pertama, beliau selamat dari resapel. Itu manuver yang luar biasa. Kalau dugaan saya awal-awalnya gini, Cak, jangan-jangan Pak Jokowi ngasih dua pilihan, mau lepas atau enggak ini Pak Aniesnya. Kalau mau lepas berarti resapel nggak jadi, tapi kalau nggak dilepas, itu dugaan saya ternyata nggak seperti itu. Artinya resapel tetap tidak terjadi, tapi ada garansi dari Pak Surya Paloh untuk mengawal koalisi ini sampai tuntas. Ya intinya sih kita tahu lah kalau Pak Jokowi berhasil bikin Pak Surya Paloh tersudut dan dia dikasih dua pilihan. Nah yang ke satu Lur, Partai Nasdem bisa tetap gabung di koalisi pemerintah tapi harus batalin pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah yang kedua, kalau Partai Nasdem tetap mau nyalurin Pak Anies, maka 3 menterinya bakal dilepas dari kabinetnya Pak Jokowi. Ya ini sudah pasti ya Lur, jadi pukulan telak lah buat Pak Anies sama para pendukungnya, buat Partai Demokrat dan juga PKS juga Lur. Ya walaupun gak diomongin secara tegas, gak ada kata-kata kalau Partai Nasdem narik pencapresan Pak Anies, tapi yang dilakuin Pak Surya Paloh sudah jelas banget lah Lur. Dia nurut sama yang diminta sama Pak Jokowi. Ya, usai Demokrat dan PKS mendukung Anies, harusnya Nasdem merasa lega. Tapi entah kenapa, Nasdem seolah ada rencana lain yang bikin gregetan. Tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu Jokowi di istana tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu. Katanya, pembicaraan berlangsung 1 jam lebih yang sebenarnya sudah cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgent dan penting sepertinya. Yang kedua, Surya Paloh juga bertamu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih memilih bertemu Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat atau PKS. Alasannya adalah Golkar adalah partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin. Baiklah, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya karena Golkar adalah prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang sudah capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya 16 tahun. Usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Baru kemudian ada Nasdem kan, jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, nggak salah dibilang alumni Golkar itu memang benar adanya. Jadi ya memang prioritas, kata Surya Paloh. Dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya, pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Ya, memang agak ruwet sih. Padahal saya pikir Nasdem akan langsung saja mengajak Demokrat dan PKS usai keduanya mendukung Anies. Tapi Nasdem malah masih melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Maka dengan demikian, koalisi perubahan belum ada jaminan 100% bakal terbentuk sebelum ada perjanjian tertulis. Selama masih ucapan di mulut itu ya masih berupa lip service aja. Saya punya analisis kenapa Nasdem ini kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies. Artinya Nasdem jadi kartu mati. Anies tetap santai saja karena dapat untung. Nah, tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digayat supaya nama Nasdem ikut terangkat, tapi nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan.
Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem cuma satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu-abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR RI, termasuk jika memang harus membuang Anies. Apalagi Surya Paloh bilang bisa saja nanti Nasdem berkoalisi dengan KIB. Golkar dan kawan-kawan gak bakalan mau Anies jadi capres karena Erlangga juga mau. Dan Anies belum tentu mau jadi cawapres karena secara elektabilitas dia lebih baik dari Erlangga. Ya tapi memang apapun ceritanya, bukan urusan kita sih. Anies batal nyapres ya syukur aja. Anies resmi nyapres pun ya biasa aja lah, gak ada yang perlu dipusingkan. Kecuali dikasih kardus segede gaban gitu loh. Dan apa kabar kalau Surya Paloh juga ingin ketemu dengan Megawati untuk apa? Biasanya nggak bakalan dikasih tahu. Ya harusnya Nasdem stop deh untuk menyambangi partai lain karena Anies sementara ini aman posisinya. Tapi kalau mata Nasdem masih melirik partai lain ya mungkin ada sesuatu yang terjadi. Apa itu ya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Ya memang agak ruwet sih. Padahal saya pikir Nasdem akan langsung saja mengajak Demokrat dan PKS usai keduanya mendukung Anies, tapi Nasdem malah masih melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Maka dengan demikian, koalisi perubahan belum ada jaminan 100% bakal terbentuk sebelum ada perjanjian tertulis. Selama masih ucapan di mulut itu ya masih berupa lip service aja. Saya punya analisis kenapa Nasdem ini kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies. Artinya Nasdem menjadi kartu mati. Anies tetap santai saja karena dapat untung. Nah, tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digayat supaya nama Nasdem itu terangkat, tapi nyatanya salah prediksi. Jika Nasdem masih bisa mikir pakai logika, pasti bakal berpikir bahwa mengusung Anies sudah tidak menguntungkan. Rasanya aneh kalau Nasdem tetap setia meski bakal tidak lolos ke Senayan. Makanya masuk akal kenapa Nasdem mencari rencana cadangan. Tujuan Nasdem cuma satu, mempertahankan partai ini agar tidak ambruk jadi abu-abu. Apapun mungkin akan dilakukan asalkan Nasdem masih bisa dapat kursi di DPR RI, termasuk jika memang harus membuang Anies. Apalagi Surya Paloh bilang bisa saja nanti Nasdem berkoalisi dengan KIB. Golkar dan kawan-kawan gak bakalan mau Anies jadi capres karena Erlangga juga mau. Dan Anies